Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Ikhwani fillah, a'azzallahu wa iyyakum. Pembahasan masih terkait dengan ancaman meninggalkan petunjuk Nabi dan mengikuti bid'ah dan hawa nafsu. Pembahasan ini kita ambil dari kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Targhib wa Tarhib karya tulis Al-Imam Al-Mundhiri, salah seorang alim min ulama Asy-Syafi'iyah, dan beliau juga tokoh ahli hadis. Dan kitab Targhib wa Tarhib ini kitab yang sangat populer. Kitab yang dianggap paling lengkap terkait dengan anjuran terhadap amal-amal kebaikan dan larangan-larangan dari amal-amal keburukan. Kita sudah masuk pada bab kedua setelah berbicara tentang anjuran untuk mengikuti petunjuk Nabi. Saat ini kita masuk pada ancaman meninggalkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti bid'ah dan hawa nafsu. Hadis 49-50 telah kita baca pada pertemuan yang lalu. Malam hari ini kita mulai dari hadis yang ke-51 dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan kami, beliau bersabda, Ala inna man qablakum min ahlil kitabi iftaraku ala thintaini wa sab'ina millah wa inna hadhil millah sataftariku ala thalathin wa sab'ina thintani wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jama'ah. Sabda baginda Muhammad SAW, ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlil kitab berpecah belah menjadi 72 aliran, 72 golongan. Dan sesungguhnya umat ini, yakni umatnya baginda Muhammad SAW, dan sesungguhnya umat ini akan terpecah menjadi 73. 72 di neraka dan 1 di surga. Yaitu yang di surga itu al-jamaah. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abi Dawud, dan Abu Dawud menambahkan dalam suatu riwayat, yakni para sahabat, sebagaimana disebutkan dalam sebagian riwayat, yakni al-jamaah, ya, jadi jamaah yang kata Nabi itu kelompok yang selamat adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan jamaah dalam pengertian kelompok-kelompok yang ada
Oleh karena itu, tidak boleh di antara umat Islam mengklaim kelompoknya yang disebut oleh Nabi, bukan. Karena al-jamaah di sini adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang disebut dengan al-jamaah. Maka istilah ahli sunnah wal jamaah maknanya adalah orang-orang kelompok yang berpegang dengan petunjuk Nabi, sunnah Nabi, dan mereka berpegang dengan jamaah, yaitu para sahabat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah ukuran kebenaran adalah apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabat beliau. Dari mana kita mengklaim itu ukuran kebenaran? Dari petunjuk dari sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ikhwani fillah perlu kita cermati, perlu kita ingat, karena di dalam hadis ini Nabi menyebutkan masalah dan solusinya. Nabi menyebutkan masalah, apa masalahnya? Umat ini akan berpecah belah. Sebagaimana hadis yang sudah kita baca di pertemuan-pertemuan sebelumnya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Siapa yang hidup sepeninggalku, dia akan melihat banyak perpecahan, banyak perbedaan. Lalu Nabi menyebutkan jalan keluarnya atau menyebutkan solusinya, bagaimana agar kita terhindar dari perpecahan, bukan terhindar, agar kita bisa selamat dari perselisihan dan perpecahan itu. Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan jalanku dan jalan para khulafa, pengganti-penggantiku, yakni para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama mereka yang dikenal dengan khulafa ar-rasyidin. Berpegang teguhlah dengan jalanku dan jalannya mereka. Dan Nabi memberikan dorongan untuk benar-benar berpegang teguh agar kita betul-betul menggenggam ajaran baginda dan para sahabatnya itu, sampai beliau mengatakan, "Addu 'alaiha bin nawajid." Gigitlah dengan gigi gerahammu. Karena kalau kita tidak berpegang teguh, kita akan mudah goyah. Maka hadis itu menjelaskan hadis ini. Sehingga yang disebut jamaah, orang-orang yang selamat itu ya Nabi dan para sahabatnya. Dan tidak boleh hadis ini dibajak dalam tanda kutip untuk kelompoknya, dipakai untuk menyerang kelompok lain, lalu mengklaim kelompok saya adalah jamaah, bukan. Ya, hadis ini diucapkan oleh Nabi sebelum ada kelompok-kelompok di dalam tubuh umat Islam. Maka siapapun dan kelompok manapun, jika berpegang teguh dengan petunjuk Rasulullah dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia disebut ahli sunnah wal jamaah. Insyaallah selamat. Maka ikhwan, ini hadis yang juga menjadi pedoman dan harus menjadi pedoman ketika kita kebingungan menilai mana yang benar terkait dengan perselisihan yang ada di tengah-tengah umat Islam. Kalau perselisihannya itu perselisihan yang tidak kontradiktif, tidak saling bertentangan, maka mudah. Berarti sama-sama baik. Tapi yang berbahaya, yang kontradiktif, yang saling bertentangan. Bagaimana
kita menilai apa yang menjadi ukuran kebenaran bukan banyak-banyakan jumlah orang yang mendukunglah, tapi siapa yang lebih dekat dengan petunjuk Rasulullah dan para sahabat Rasulullah SAW, itulah yang kita ikuti. Jelas dan mudah sebetulnya. Ketika sekarang terjadi perbedaan yang sifatnya itu kontradiktif ya. Contohnya ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Maka lihatlah bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya. Khalas, ikuti itu, selamat. Selamat. Ya. Abaikan semua pernyataan, statement-statement jika itu bertentangan. Ya. Ini Nabi sudah memberikan jalan. Nabi sudah memberikan tips. Nabi tidak hanya menyampaikan akan muncul masalah, tapi juga Nabi SAW memberikan bagaimana kita menghadapi masalah tersebut. Al-Jamaah. Kemudian di hadis selanjutnya, hadis yang ke-52 dan status hadis tadi sanadnya hasan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innahu sayakhruju fi ummati aqwamun tatajara bihimul ahwa kama yatajara al-kalb bi sahibihi la yabqa minhu irqun wala mafsilun illa dakhalahu." Sesungguhnya akan muncul di kalangan umatku sekelompok orang yang diseret oleh hawa nafsu seperti penyakit anjing gila yang menyerang penderitanya. Tidak ada aliran darah dan persendian padanya kecuali penyakit tersebut menyerangnya. Ini khabar, berita dari baginda Muhammad sallam, akan ada di tengah-tengah umatnya mengaku sebagai umat beliau, tapi mereka tidak mengikuti petunjuk beliau. Yang mereka ikuti adalah hawa nafsu. Dan begitu kuatnya hawa nafsu itu menguasai mereka seperti seekor anjing yang terkena penyakit. Seluruh penyakit masuk dalam aliran darahnya. Dan ini sudah kita saksikan. Orang-orang yang betul-betul berpaling dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mau mendengar petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka lakukan apa yang dianggap baik, benar menurut versinya. Dan tidak mampu mendatangkan bukti-bukti dari Nabi bahwa amalan mereka ini betul-betul amalan yang memang disetujui, diakui atau diperintahkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berita yang muncul. Di zamannya Nabi belum ada model manusia seperti ini, manusia yang diseret oleh hawa nafsunya. Jadi hawa nafsunya itu seperti apa? Hawa nafsunya itu seperti pemimpin atau pemilik. Dirinya seperti budak yang dibelenggu lehernya, kemudian diseret ke sana kemari oleh hawa nafsunya. Sehingga dia bertindak tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan Quran dan hadis, tapi berdasarkan apa yang dianggap baik oleh nafsunya. Maka hadis ini memberikan peringatan kepada kita agar kita setiap melakukan perbuatan dalam kaitannya dengan urusan agama, maka perbuatan tersebut harus kita pastikan ada sandarannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Jika tidak ada, kita termasuk orang yang hanya mengikuti hawa nafsu. Dan ini yang selalu kita ulang dalam pengajian ini. Kita bukan mengajarkan untuk su'udzan, berburuk sangka kepada kaum muslimin.
Tapi seperti yang disampaikan oleh Nabi, tidak semua orang yang mengklaim dirinya berada di jalan Nabi, betul-betul berada di jalan Nabi. Maka kita harus teliti, harus kritis. Dan hilangkan fanatisme apapun. Tidak boleh fanatisme apapun, entah itu kelompok, guru, atau siapapun. Fanatisme buta, hilangkan. Kalau kita tidak bisa menghilangkan, kita pasti akan mengikuti hawa nafsu. Imam Malik sudah mengajarkan kepada kita untuk menghilangkan fanatisme buta kepada tokoh siapapun dia, kecuali baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu salah satu cara kita bisa berpikir jernih. Selama kita masih fanatik buta dengan apapun, entah itu kelompok kita, organisasi, fanatik buta. Fanatik buta itu Pak, tidak mau ngelihat, pokoknya pasti benar Riki. Selama kita punya sifat fanatis buta, tidak mungkin kita bisa berpikir jernih. Tidak mungkin kita bisa berpikir. Karena yang membelenggu otak manusia adalah fanatisme buta. Itulah mengapa ulama-ulama kita mengingatkan. Dan sangat disayangkan sebagian orang yang mengaku guru justru mengajarkan fanatisme buta. Ikuti saya, jangan ikuti itu. Ikuti saya, jangan ikuti itu. Mohon maaf, itu pembodohan, Pak. Akhirnya umat ini dipecah. Yang benar, sampaikan ilmu. Oh, kita ini berperilaku seperti ini bukan karena ini turun menurun. Jangan, tidak ada dalil itu. Bukan dalil dalam agama turun menurun. Baca Al-Quran. Berkali-kali Allah celah. Mereka berdalil. Ini nenek moyang. Bukan dalil. Tapi ajarkan ilmu, cerdaskan masyarakat. Kita berperilaku seperti ini karena Rasulullah SAW mengajarkan kita seperti ini. Kita berperilaku seperti ini karena Al-Quran dengan tafsir yang memang betul-betul ditafsirkan oleh salafus saleh mengajarkan kita seperti ini. Cerdas murid-muridnya, Pak. Ini yang mohon maaf sayang tidak dipraktekkan. Justru orang-orang yang ngerti terkadang memprovokasi untuk semakin terisolasi. Umat ini betul-betul dikotak-kotak. Ditanamkan, lebih menguatkan fanatisme golongan daripada menguatkan keilmuan. Akhirnya tidak bisa berpikir lagi. Pokoknya kalau bukan saya, dia salah. Itu yang harus kita hindari. Kita ngaji kepada ustadz, guru, wajib dimuliakan, wajib dihormati. Kalau kita orang awam, ikuti petunjuknya. Dan itu bukan fanatisme buta. Fanatisme buta itu ketika kita sudah mengklaim orang ini paling benar dan pasti benar. Tidak ada yang salah. Jangan sampai seperti itu. Maka Nabi mengingatkan, ada orang-orang yang hanya mengikuti hawa nafsu. Kemudian Abu Barzah berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama akhsha 'alaikum syahwatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudillatil hawa." Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Bazzar At-Tabrani. Kata Nabi sallam, "Aku hanya takut terhadap kalian dari nafsu syahwat kesesatan yang ada di perut, kelamin, dan penyesat-penyesat hawa nafsu." Itu yang dikhawatirkan oleh baginda Muhammad SAW. Nafsu syahwat yang ada di perut. Artinya apa? Keinginan perut, Pak. Gara-gara ingin memenuhi perutnya, dia tidak lagi mau mengikuti kebenaran. Gara-gara ingin mengikuti perutnya, dia mencari nafkah, tidak peduli halal dan haram. Demikian pula nafsu dari apa yang ada di bawah perut kita. Dan sudah kita saksikan,
perzinaan merajalela. Antum kalau membaca penelitian, survei atau hasil kajian terkait hubungan seksual di kalangan remaja, berdiri bulu kita, Pak. Di kalangan remaja, bukan remaja lagi, anak-anak sekarang. Anak-anak SD sudah melakukan hubungan suami istri. Apalagi SMP. Terutama di kota-kota besar. Silakan dibaca. Dan peningkatannya itu tidak main-main. Ini PR buat kita semua. Apalagi gadget ada di tangan anak-anak kita. Allahu Akbar. Antum perhatikan ya akhi. Belum tentu anak kita diam, Pak. Aman, belum tentu. Bahkan belum tentu anak kita kalau setiap hari ngaji belum tentu aman. Bisa jatuh pada nafsu syahwat. Melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Memang tugas pendidikan sekarang lebih berat. Terutama orang tua, lebih berat. Dan salah satu yang membuat kita ringan, menjaga, mengontrol. Jangan dilepas begitu saja. Apalagi di zaman sekarang. Dan remaja, orang dewasa, syahwat-syahwat itu betul-betul tidak terkontrol. Lihat ya, kasus-kasus perzinaan. Bahkan sekarang orang berzina itu bangga. Bahkan tokoh-tokoh yang berzina, atau bukan tokoh ya kita sebutnya, public figure lah. Kalau tokoh terlalu baik, public figure seperti artis yang berzina masih menjadi idola. Padahal zina itu perbuatan keji, kotor. Itu dulu itu betul-betul menjijikkan. Sekarang sudah biasa. Na'udzubillah. Hadza syahwat. Ini yang ditakutkan, dikhawatirkan oleh baginda Muhammad SAW. Syahwat perut, syahwat kemaluan. Terutama di akhir-akhir zaman. Ini juga berita dari Nabi ini juga harus memberikan warning, peringatan buat kita untuk lebih hati-hati ya, dalam memberikan fasilitas kepada anak-anak kita. Kemudian Nabi mengatakan wa mudhillatil hawa, dan aku khawatir dengan penyesat-penyesat dari hawa nafsu. Dia enggak zina, Pak. Dia tidak makan barang haram, tapi pemikirannya ngawur. Menyesatkan orang. Itu termasuk hawa nafsu. Ada orang baik, tidak zina, bahkan luar biasa, dia menjaga dirinya. Tapi ternyata dia mengajak orang untuk mencela para sahabat Rasulullah SAW. Mencela para sahabat Nabi, itu hawa nafsu. Ahlil ahwa, yang disebut oleh para ulama ahlil bidah, tokoh kesesatan, mencela para sahabat Nabi. Saya pernah bertemu orang baik, saleh orangnya, Masya Allah, tapi tidak beriman kepada takdir, menolak takdir. Ngajak orang untuk menolak takdir. Tidak ada takdir itu. Yang menentukan adalah manusia. Itu orang-orang pengikut hawa nafsu. Dia tidak jatuh pada kesesatan yang diakibatkan oleh syahwat perutnya. Dia tidak jatuh pada kesesatan yang diakibatkan oleh syahwat kemaluannya. Tapi dia jatuh pada syahwat pemikirannya. Dan biasanya orang-orang yang terbiasa berpikir dan tidak mau dibimbing pikirannya. Tidak mau dibimbing oleh Quran dan hadis. Kenapa? Karena dia merasa mampu untuk berpikir sendiri. Itu biasanya orang-orang pintar, ilmuwan, saintis. Karena dia terbiasa untuk berpikir sendiri. Maka dia lebih percaya dengan apa yang diproduksi oleh pemikirannya daripada apa yang tertuang di dalam Quran dan hadis.
Saya kenal orang, Pak, tahu pintar sekali, tapi tidak beriman dengan salah satu unsur dalam takdir. Itu kan bahaya. Dia mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla itu tidak mengetahui perincian-perincian kejadian yang akan terjadi, tidak tahu Allah. Allah itu tahu kalau kejadian itu tahu. Kalau kejadian itu terjadi. Itu bahaya, itu bertentangan dengan prinsip iman kepada takdir. Jadi inilah kehidupan kita. Ya, godaan perut, godaan kemaluan, godaan pemikiran. Maka perbanyak doa kepada Allah. Minta kepada Allah. Rendahkan hati kita untuk menerima kebenaran. Jangan banyak mencela, menghina saudara-saudara kita, Pak. Itu juga salah satu penyebab orang tersesat. Bukan menghina, sampaikan ilmu, sampaikan ilmu, sampaikan ilmu. Dan kita pun tidak merasa selalu benar. Terus belajar, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekatkan diri kita kepada Allah. Berdoa, minta. Terutama salat 5 waktu kita. Karena di dalam salat itu ada doa yang paling luar biasa, yaitu doa yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Makanya kalau salat yang khusyuk, yang baik, yang benar, minta sama Allah, ya Allah, betul-betul beri kami petunjuk jalan yang lurus, ya Allah. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wa ammal muhlikat fashuhhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Adapun kata Nabi, perkara-perkara yang membinasakan, perkara-perkara yang membinasakan, yang menghancurkan seseorang, membinasakan seseorang di dunia dan di akhirat. Kata Nabi ada 3. Fasyuhun muta', kekikiran yang ditaati. Orang yang kikir itu adalah orang yang sedang membinasakan dirinya. Syuh. Syuhun itu ada yang menerjemahkan kikir plus tamak. Itu syuh. Kikir plus tamak. Dia tidak mau mengeluarkan apa yang dia miliki, tapi tamak dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Syuh. Orang punya sifat ini, Pak, binasa dia. Bukan akan membuat dirinya semakin kaya. Jangan dianggap orang yang bakhil itu mengayakan dirinya. Justru dia sedang membinasakan dirinya. Fasyuhun muta', sifat kikir yang ditaati. Maka kalau kita ada sifat kikir, Pak, jangan ditaati, jangan dijadikan ketaatan untuk sifat lawan. Dan semua manusia pasti punya potensi sifat kikir, Pak. Semua manusia. Makanya dermawan itu susah. Jadi orang bakhil itu gampang. Jadi orang dermawan itu susah. Karena dermawan itu dia harus mengeluarkan apa yang dia miliki. Jadi orang bakhil dia tidak perlu keluar apa-apa. Itulah rahasia kenapa Nabi SAW mengatakan was-sadaqatu burhan. Sedekah itu bukti keimanan. Karena orang yang sedekah karena Allah, niatnya karena Allah, itu bukti dia yakin dengan janji Allah. Itu bukti bahwa dia lebih percaya dengan janji Allah daripada rasa takut yang ditimbulkan oleh bisikan syaitan. Syaitan membisikkan kita apa? Jangan infak, nanti kamu fakir. Jangan infak, hartamu berkurang. Jangan infak, kamu masih perlu bayar ini dan itu. Hada syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Allah mengingatkan syaitan itu selalu menakut-nakuti kita dengan kefakiran dan memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji. Dan ternyata banyak manusia dan terkadang mungkin kita taat kepada bisikan syaitan daripada perintah Allah, sehingga enggan untuk berinfak. Bahkan ada manusia yang enggan untuk berzakat. Zakat itu salah satu rukun Islam. Kita lanjutkan sebentar. Ini yang pertama yang membinasakan manusia, fasyuhun muta'.
kekikiran yang ditaati. Yang kedua adalah hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Orang akan binasa jika hidupnya mengikuti hawa nafsu. Dia tidak akan mungkin sukses, baik dalam urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Orang yang mengikuti hawa nafsunya. Maka kesuksesan itu ketika seseorang mengikuti panduan yang benar. Dan terkadang panduan yang benar ini bertentangan dengan hawa nafsu kita. Yang ketiga, wa ijabul mar'i bi nafsihi. Yang membinasakan seseorang adalah kekaguman seseorang kepada dirinya, ujub. Merasa dirinya lebih saleh, merasa dirinya lebih. Itu adalah hal yang membinasakan dirinya. Ujub itu sahibnya sombong. Orang sombong karena ujub. Maka ikhwan, jangan pernah ujub terhadap diri sendiri. Dan sikap ujub itu juga adalah sikap di mana kita merasa kebaikan kita itu bersumber dari kekuatan kita, bukan pemberian Allah. Maka ketika muncul ada rasa kekaguman terhadap diri kita, ingat, itu adalah pemberian Allah yang sewaktu-waktu Allah bisa cabut. Bukan karena kekuatan kita, kehebatan kita, tapi semata-mata pemberian Allah. Dan agar kita tidak ujub dan sombong, meremehkan orang, karena itu hampir beririsan, saling beririsan. Ujub sombong meremehkan orang. Lihatlah, diri kita adalah itu pemberian Allah. Dan kalau kita ujub, Allah akan cabut. Dan kalau orang belum memiliki apa yang kita miliki, ingat, dia juga memiliki kebaikan yang mungkin tidak saya miliki. Dia tidak memiliki apa yang saya miliki, tapi saya juga tidak memiliki kebaikan yang dia miliki. Pandanglah manusia dengan cara seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.